Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anjani Pramono. Saya dari Advertising 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisa dari perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Di sini saya mengambil produk Gojek. Yang pertama ada latar belakang. Ya baik, bisa dilihat. Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO telah mengumumkan status pandemi global. Penyakit virus corona telah menyebar luas di seluruh dunia. Lalu berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dan dilakukan setelah terdapat lebih dari 118.000 kasus yang terinfeksi virus corona di lebih dari 110 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, pandemi ini diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus COVID-19 pada 2 Maret 2020 hingga 30 April 2020 dan telah terkonfirmasi sebanyak 10.118 jiwa yang terkena positif COVID-19 dengan 1.522 yang sembuh dan 792 kasus meninggal. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah melakukan PSBB. Dan virus corona ini pun telah memberi dampak nyata pada kehidupan sosial, ekonomi, dan sektor kesehatan. Hal ini mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan oleh pemilik perusahaan, produk, atau jasa, maupun pembisnis UMKM. Selanjutnya, profil perusahaan. Gojek dimulai pada tahun 2010 sebagai pusat panggilan untuk naik sepeda motor di Indonesia. Nah, aplikasi homegrown ini kemudian diluncurkan pada 2015 dengan memiliki 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart saja. Sejak itu, aplikasi ini telah berkembang menjadi super app, platform multi layanan dengan lebih dari 20 layanan saat ini. Gojek sekarang adalah grup platform teknologi terdepan yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Perjalanan ini dibangun berdasarkan dedikasi Gojek yang selalu ada untuk menciptakan pengalaman tanpa batas bagi pengguna dan memberikan dampak sosial ekonomi bagi jutaan mitra Gojek seperti pengemudi, pedagang, penyedia layanan. Percaya bahwa dengan Gojek dan dengan inovasi teknologi berkelanjutan, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan mempengaruhi dampak sosial. Selanjutnya, bisa dilihat di sebelah sini kondisi Gojek sebelum krisis. Yang pertama ada jasa. Gojek mempunyai layanan yang sangat lengkap, yaitu ada transportasi dan logistik, makanan dan belanja, pembayaran, berita dan hiburan, kebutuhan harian, dan bisnis. Selanjutnya, sumber daya manusia sebelum krisis. Yang pertama, lebih dari 2 juta mitra driver yang tersebar di 203 kota dan kabupaten se-Indonesia, baik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ataupun kota lainnya. Dan 550 mitra merchant yang sudah terdaftar menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman. Selanjutnya, lebih dari 1.000 apotik di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Lalu pendapatan sebelum krisis, Gojek telah memberi kontribusi sebesar 8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi dan 1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Dan ini dari penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah. Selanjutnya, strategi pemasaran yang dilakukan Gojek sebelum krisis yaitu menentukan tarif, lalu memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya strategi dalam promosi jasa seperti penempatan media periklanan menggunakan media internet, media sosial, radio, direct selling, event, media partner, dan juga melalui traditional marketing seperti mulut ke mulut. Gojek sendiri pun sudah sangat familiar di kalangan artis, sehingga dalam hal ini pihak Gojek juga memanfaatkan artis sebagai brand ambassador untuk menarik konsumen. Selanjutnya,
Bisa dilihat, ini adalah kondisi Gojek saat ini. Yang pertama, jasa selama pandemi. Gojek hanya menyediakan jasa ini saja, yaitu ada GoCar, GoFood, GoShop, GoSend, GoMart, GoMart, dan GoGive, di mana jasa ini tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia saat ini tidak ada karyawan yang di PHK atau tidak ada pengangguran tenaga kerja dari pihak Gojek karena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, justru dari pandemi ini dampaknya itu kerjasama meningkat seperti dengan mitra merchant karena banyaknya pesanan makanan yang harus diantar akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Lalu pendapatan Gojek saat ini sebelumnya sempat anjlok 70%, tetapi semua bisa diatasi dari meningkatnya layanan seperti GoFood, GoSend, GoMedical, dan pelayanan lainnya. Dan ini strategi pemasaran yang dilakukan Gojek saat ini, yaitu kampanye tentang social distancing, contactless food and package, dan menggunakan GoPay, serta mengedukasi para penjual dalam layanan GoFood agar tetap menjaga kesehatan dan melakukan pembuatan dan pengemasan makanan secara higienis sehingga dapat menjamin kebersihan. Selanjutnya, mempromosikan lebih luas lagi tentang layanan yang sangat bermanfaat pada situasi saat ini, yaitu adanya GoMedical. Lalu menghapus jasa GoRide karena tidak mengikuti peraturan, dan juga mengatur posisi serta tata tertib saat menggunakan jasa GoCar, yaitu hanya boleh 2-3 penumpang saja. Selanjutnya, mengupayakan kesehatan mitra driver dan mitra merchant atau penyedia layanan lainnya. Selanjutnya, update terkait COVID-19 dan informasi rumah sakit rujukan terdekat. Lalu, menjaga produktivitas dengan teknologi dan memberikan promo spesial. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat kerangka teori manajemen krisis dan sosial media. Di sini ada tahap akut dan tahap kronik serta tahap resolusi. Nah, di sini ada masing-masing penjelasannya, bisa dilihat di sini. Ya. Lanjut, analisis berdasarkan kerangka teori. Gojek saat ini sedang mengalami krisis yang masuk ke dalam jenis krisis the exploding crisis atau jenis peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan dan bisa berdampak langsung. Lalu apa saja krisisnya? Yang pertama ada prodromal atau gejala krisis. Nah, sebagaimana tadi disebutkan di latar belakang, pada 11 Maret 2020 WHO telah mengumumkan kepada dunia mengenai wabah corona. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menyusun strategi apabila wabah tersebut telah melanda Indonesia, dan sekarang itu sedang terjadi. Maka dari itu, Gojek juga mewanti kepada seluruh karyawan serta pelanggan melalui platform aplikasi Gojek maupun web Gojek agar tetap menjaga kebersihan. Ketika pemerintah Indonesia menetapkan peraturan PSBB, Gojek menghapus jasa GoRide dan juga memperketat peraturan berkendara saat melakukan jasa dengan GoCar. Seperti yang tadi disebutkan, penumpang hanya boleh 2-3 orang saja. Selanjutnya ada krisis akut. Di Indonesia, pandemi COVID-19 sudah disebutkan tadi dengan pertemuan penderita penyakit coronavirus pada 2 Maret 2020. Nah, sehingga pemerintah menghimbau dengan serius agar berhati-hati tetap menjaga kebersihan. Hal ini menyebabkan Gojek menyiapkan berbagai skenario untuk para karyawan dan pelanggannya. Gojek masih mengikuti aturan pemerintah dengan mempersiapkan prosedur antara lain harus menggunakan masker, serta pengecekan suhu dan pemberian disinfektan secara berkala kepada seluruh karyawan dan pelanggannya, serta mempersiapkan juga layanan kesehatan yaitu GoMedical. Lalu selanjutnya ada krisis kronis. Nah, pada tahap ini Gojek dengan resmi menghapus jasa GoRide dan hanya mengantar barang, makanan, atau obat saja, serta menyediakan jasa GoMedical dan tidak lupa untuk berbagi dengan jasa GoGive.
Hal ini dikarenakan pemerintah dengan resmi memutuskan untuk WFH dan menerapkan social distancing atau pembatasan sosial sehingga membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya ada penyembuhan. Dikarenakan krisis yang dialami oleh Gojek tidak terlalu parah, dalam arti Gojek masih dapat dinamis di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan mengikuti peraturan dan menyediakan layanan yang tetap baik, maka jika pandemi ini telah usai, Gojek tidak terlalu sulit untuk beradaptasi kembali seperti keadaan sebelumnya. Nah, sarannya itu yang pertama, mengajak bicara karyawan untuk turut bahu-membahu dan saling memperkuat diri di masa yang berat ini. Terus fokus untuk kelangsungan usaha agar jangan sampai bangkrut dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja. Ingatkan juga kepada karyawan tentang pemberian masker dan disinfektan atau edukasi mengenai kesehatan, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Terus tidak lupa juga untuk memberi kampanye nilai layanan selama situasi krisis COVID-19 ini, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan tidak lupa juga untuk merancang promosi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah situasi saat ini. Seperti tadi Go Medical. Lalu di tahap hijau sekarang penting untuk perusahaan membangun strategi yang dinamis dan menciptakan produk yang inovatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.